Selamat pagi anak-anak ibu, siswa-siswi SMP Santa Teresia dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita kembali dalam Bina Iman kita, dimana sebagiannya Bina Iman kita laksanakan secara tatap muka. Namun untuk sampai saat ini, karena kita belum bisa tatap muka, maka Bina Iman kita lakukan secara virtual atau daring. Maka ibu harapkan anak-anak ibu di rumah persiapkan diri, ambil sikap mengikuti Bina Iman yang baik, duduk dengan rapi dan sopan. Mari kita awali Bina Iman kita ini dengan lagu pembuka. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari yang berbahagia ini. Dimanapun kami berada, kami masih tetap dalam lindungan dan penyertaan-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan memulai Bina Iman kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan membimbing kami dalam melaksanakan Bina Iman kami. Semoga apa yang kami dengar dari Injil-Mu ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di atas semua itu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami yang kami aturkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Tonas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus,
dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Murid Yesus yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapan. Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Hai Sobat Muda, apa kabar pagi ini? Semoga sehat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa. Siapa sih yang tidak kenal dengan yang namanya Travis? Dia adalah seorang usahawan yang berasal dari Amerika Serikat. Suatu ketika dia pernah berkunjung ke sebuah kota. Tetapi ketika dia hendak berkunjung, dia mengalami kesulitan di dalam perjalanannya karena dia sangat sulit untuk menemukan taksi. Dari pengalaman yang dia alami, dia berpikir dan dia bercita-cita hendak menciptakan sesuatu di mana dengan hanya menekan tombol saja, dia bisa mendatangkan taksi di depannya. Dan hal itu bisa terwujud. Dia bisa menciptakan sebuah aplikasi taksi online yang disebut dengan Uber. Kalau di Indonesia sering kita dengar taksi online Grab atau Maxim ataupun Gojek. Di dalam perjalanan hidupnya, untuk menjadi seorang usahawan sukses, dia pernah mengalami berbagai kegagalan. Bahkan jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Nah, pertanyaan, siapa sih di antara kita yang tidak pernah gagal? Ibu, kamu, atau orang-orang di sekeliling kita pasti pernah gagal di setiap hidupnya. Bahkan kegagalan itu tidak hanya 1, 2, atau 3 kali, bahkan berulang-ulang kali. Bahkan sampai kita terjatuh, terpuruk. Dari keterpurukan itu, terkadang kita mau menyalahkan orang lain atas kegagalan yang kita alami. Kita menyalahkan orang-orang di sekeliling kita menyalahkan Tuhan yang telah membuat kita gagal. Padahal perlu kalian ketahui, kegagalan yang kita terima itu adalah proses untuk mencapai kesuksesan. Kalau kamu pernah mendengar kata ini, kegagalan adalah kunci menuju kesuksesan. Ya,
Tidak ada orang di dunia ini yang ketika dia punya cita-cita langsung terwujud, langsung sukses. Tentu dia butuh proses. Nah, di dalam proses hidupnya itu dia mengalami berbagai kegagalan. Nah, untuk anak-anak ibu, anak Teresia, seperti yang pertanyaan tadi, siapa sih di antara kalian yang tidak pernah gagal? Gagal itu banyak berbagai hal. Bisa dalam hal belajar, bisa dalam berteman, bisa dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Kegagalan itu bisa kita kategorikan, terkadang ada kegagalan yang ringan, sedang, ataupun tinggi. Atau bahkan kadang-kadang saking kita merasa kegagalan itu hanya ada pada diri kita, disitulah kita merasa down, merasa capek, lelah, sehingga kita mencari alibi, menyalahkan orang lain atas kegagalan yang kita alami. Contoh misal, kamu mendapatkan nilai rendah ketika ujian semester, lalu kamu mencari dari kegagalan kamu itu mencari alibi. Ya nih gara-gara mama nih suruh aku terus jaga toko, suruh aku kerjain pekerjaan rumah, akhirnya aku mendapatkan nilai yang rendah kan? Atau kamu punya permasalahan hidup di keluarga, ini Tuhan gak sayang nih sama saya nih, Tuhan gak sayang sama keluarga saya, sama orang tua saya, sehingga dia membuat cobaan yang begitu besar kepada saya. Acap kali kita selalu menyalahkan orang lain atas kegagalan yang kita peroleh. Pertanyaan yang kedua, di dalam hidupmu ketika kau punya masalah, apakah masalah itu begitu saja? Atau apakah masalah yang kamu alami bisa terselesaikan? Ya, pasti bisa terselesaikan. Walaupun mungkin kita butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kita alami, tetapi segala permasalahan atau kegagalan yang kita alami dalam hidup kita selalu ada akhirnya, ada ujungnya. Nah, perlu kita sadari kenapa itu bisa berakhir. Kenapa kegagalan kita itu bisa berubah menjadi kesuksesan? Karena ada Tuhan di dalamnya. Tuhan selalu mendampingi kita. Tuhan senantiasa menyelesaikan setiap pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita. Tapi terkadang kita tidak menyadari itu, malah menyalahkan Tuhan. Tuhan begini-begini. Tetapi perlu sahabat muda sadari bahwasanya di setiap permasalahan hidup yang kita alami selalu ada Tuhan untuk menjadi solusi atau penyelesaian dari setiap kegagalan yang kita alami. Nah, untuk anak-anak ibu di rumah, ibu minta. Tadi pertanyaan kan, dan ibu pasti 100% ibu yakin semua anak-anak ibu pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ibu minta kamu di rumah setelah mendengarkan firman Tuhan yang ibu sampaikan pagi ini, kamu buat sebuah cerita kegagalan yang kamu pernah alami dalam hidupmu. Terserah, mau dalam kegagalan dalam hal apapun itu terserah. Buat sebuah cerita, ceritakan kegagalan yang pernah kamu alami dan buktikan bahwa di dalam kegagalan yang kamu alami itu selalu ada Tuhan yang menyelesaikan segala permasalahannya. Hingga kamu mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan yang kamu inginkan. Oke, itu saja pagi ini. Semoga amin. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Doa untuk guru. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memberikan para pendidik kepada kami untuk mendidik dan mengarahkan diri kami menjadi manusia yang utuh dan berkepribadian. Mereka memberikan banyak pengetahuan dan bimbingan kepada kami dengan susah payah. Ajarilah kami supaya mampu menghargai pengabdiannya, supaya mereka tetap sehat, bersemangat dan tabah sebagai perpanjangan tangan anakmu Yesus Kristus, Guru abadi dan pengantara kami sepanjang segala abad. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk seluruh siswa-siswi SMP Santa Teresia. Allah Bapa yang Maha Baik, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh siswa-siswi SMP Santa Teresia. Kiranya ya Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Jauhkanlah kami ya Bapa dari segala pandemi virus corona yang melanda di negara kami ini. Kami juga berdoa ya Bapa,
untuk kami yang akan mengadakan ujian sekolah dan tryout, khususnya untuk kami di kelas 9. Kiranya ya Bapa, Engkau senantiasa memberikan kami kepintaran dan kecerdasan agar dapat menghasilkan dan mendapatkan nilai yang baik dan dapat membanggakan orang tua kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa kami yang kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita tutup Bina Iman kita ini dengan lagu penutup. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku